Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriatul Kamila dari kelas 1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2106010208. Adanya video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Rizal Fahmi BA MPD selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, saya di sini akan mengangkat materi dengan judul banjir yang terjadi di Kalimantan Barat. Pada Oktober lalu, Indonesia dikabarkan oleh berita banjir yang menyerang 12 kecamatan di Kalimantan Barat. Banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sejak Oktober 2021 setinggi 3 meter yang merendam 12 kecamatan selama hampir 4 pekan. Banjir yang menggenangi Kabupaten Sintang sejak Kamis 21 Oktober 2021 terjadi setelah adanya hujan ekstrem yang mengguyur sehingga debit air sungai Kapuas dan Melawi meluap. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengatakan, Yosepa Hasna mengungkapkan, banjir yang terjadi merupakan terbesar dan terlama sejak tahun 1963 atau 58 tahun yang lalu. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Bambang Hendroyo mengatakan, banjir yang melanda Kalimantan Barat selama hampir 1 bulan dipicu juga oleh hujan ekstrem yang menyebabkan luapan sungai Kapuas dan Melawi. Ditambah saat ini Indonesia tengah mengalami fenomena La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan di atas rata-rata. Banjir di wilayah tersebut juga diduga karena adanya pasang laut yang menyebabkan terhambatnya aliran air sungai. Kedua hal itu menyebabkan tidak tertampungnya volume air di badan sungai, serta menggenangi areal permukiman dan lahan daratan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lokasi banjir merupakan meander atau kelokan di badan sungai serta cekungan yang berada di hilir daerah aliran sungai Kapuas dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir. Bagian hulu daerah tangkapan air lokasi banjir didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam. Wilayah hulu daerah air sungai Kapuas yang hanya 25% merupakan suatu kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan tersebut. Jika kawasan rusak, maka potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang. Lokasi terdampak banjir di Kabupaten Sintang berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang yang merupakan bagian dari dataran banjir di mana endapan lumpur halus dan tanah liat mengendap dan setelah banjir. Rawa belakang biasanya terletak di belakang tanggul alami sungai atau pemanjangan dari tanggul yang terdiri atas pasir dan lanau dan terendapkan sepanjang tepi sungai selama masa banjir. Temuan itu menunjukkan bahwa lokasi terdampak banjir yang terjadi di Kalimantan Barat berada di daerah dataran banjir yang secara alamiah merupakan daerah tergenang. Bambang mengatakan daerah tangkapan air Kapuas itu menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip-prinsip norma-norma selayaknya sebuah daerah air sungai yang harus bisa dijaga, tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah yang mengalir. Menurut data KLHK, sebaran dan kondisi hutan di Kalimantan Barat berdasarkan fungsi hutan pada daerah air sungai Kapuas terdiri atas hutan produksi sebanyak 28,28% dari total luas hutan lindung sebanyak 18,23%, hutan konservasi sebanyak 11,56%, dan areal penggunaan lain atau APL sebanyak 41,92%. Bukan hanya itu, salah seorang warga yang dikutip dari CNN Indonesia, para akademisi menyebutnya, banjir di Sintang disebabkan deforestasi yang berdampak pada wilayah di daerah aliran sungai atau daerah air sungai Kapuas, karena adanya perusahaan sawit yang mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan sawit. Banjir yang terjadi di Sintang terjadi karena 2 faktor, yaitu cuaca dan berkurangnya resapan air akibat imbas dari deforestasi. Bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki masa La Nina. Curah hujan di Sintang sendiri cukup tinggi, belum termasuk kategori ekstrim namun intens. Dari 14,7 hektar lahan daratan Kalimantan Barat, sekitar 12 juta hektar lahan digunakan untuk industri. Padahal jika mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, dari jumlah lahan daratan itu, lahan yang boleh digunakan untuk industri hanya sebesar 6,4 juta hektar. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pekan lalu, kerugian sementara tercatat sebanyak 21.000 unit rumah dan 5 jembatan terdampak, termasuk sejumlah sarana tempat ibadah terendam air. Bahkan 2 warga dikabarkan meninggal dunia akibat banjir bandang dengan ketinggian 3-5 meter tersebut, masing-masing di Kecamatan Tepunak dan Binjai, serta adanya 77 gardu PLN yang terdampak dan 27 diantaranya masih padam, sehingga sebanyak 4.658 pelanggan belum bisa dialiri arus listrik.
Banjir yang terjadi di Kalimantan Barat berdasarkan data yang tercatat lebih dari 124.000 orang terkena dampaknya. Warga terdampak mencapai 35.807 keluarga atau 124.497 dan warga yang mengungsi berjumlah 7.545 keluarga atau sebanyak 25.880 jiwa. Warga yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang didukung oleh 24 dapur umum yang dioperasikan yang tersebar di 12 kecamatan, khususnya di titik-titik yang aman dari genangan air. Kepala Bidang Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Sintang Sugianto mengatakan, meskipun situasi banjir di Kalimantan Barat dilaporkan sudah berangsur surut, di daerah penghuluan banjir kembali terjadi seperti di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Serawai, dan Ambalau. Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutan Miji SHMHUM mengunjungi Kabupaten Sintang dalam rangka meninjau langsung bencana banjir yang terjadi lebih dari sepekan di Kabupaten Sintang pada hari Selasa 2 November 2021. Dalam kesempatan ini, Gubernur memberikan bantuan beras sebanyak 85 ton, sekaligus memberikan bantuan berupa obat-obatan dan arahan penanganan banjir termasuk meminta penambahan dapur umum agar dapat lebih banyak mendistribusikan bantuan makanan siap saji. Banjir yang terjadi pula mengakibatkan jalur-jalur yang biasa dilalui terputus. Ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa akses jalan antara kabupaten nyaris terputus di beberapa titik. Bukan hanya itu, kerugian material mencakup rumah terdampak 27.621 unit dan fasilitas umum terdampak yaitu 104 unit. Selain kunjungan dari Gubernur Kalimantan yang melakukan kunjungan pada hari Selasa 2 November 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan pada hari Rabu 8 Desember 2021, yang mana kehadiran Jokowi ini menuai respon dari beberapa kalangan aktivis mahasiswa, di antaranya itu Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kalimantan Barat, Badko HMI Kalbar. Badko HMI Kalbar mengatakan, Darsono mengungkapkan bahwa masyarakat harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penderitaan dan tuntutan pasca bencana banjir karena menurutnya percuma saja jika kehadiran Presiden Indonesia tanpa membawa perubahan yang konkret dikutip dari Tribun Pontianak. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Badko HMI Kalimantan Barat yaitu yang pertama, pelarangan izin baru kebun sawit, yang kedua, penanaman jutaan pohon di sepanjang daerah air Sungai Kapuas dan rehabilitasi hutan, yang ketiga, membangun jutaan sumur resapan di kabupaten atau kota yang dilalui Sungai Kapuas, yang keempat, tindak tegas penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Kapuas, yang kelima, bantuan pembangunan rumah pengguna bagi masyarakat yang terdampak banjir tahunan, dan yang keenam, bangun bendungan raksasa untuk pengendalian banjir Sungai Kapuas dan sebagai sumber energi listrik, dan yang terakhir, membuat pusat pengaduan banjir Sungai Kapuas. BPBD Kabupaten Melawi melaporkan pada hari Kamis 18 November 2021 tinggi muka air mengalami penurunan 50 hingga 100 cm. Kondisi ini membuat warga yang mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Data terakhir warga yang mengungsi saat itu berjumlah 773 jiwa. Di samping itu memastikan kesehatan warga yang kembali, pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri memberikan pengobatan gratis. Segala macam bencana pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari banjir ini yaitu membuat masyarakat sadar akan pentingnya meningkatkan kebersihan. Banjir membuat masyarakat menjadi peduli kepada sesama, dan banjir memberikan pekerjaan saat banjir akan muncul beberapa kulit angkut yang tentunya akan mendapatkan upah. Serta dampak negatifnya yaitu menghancurkan rumah dan harta benda tentunya, merendam kawasan pertanian, memblokir jalanan pengangkutan sehingga kawasan yang menjadi terkurung, cadangan air bersih menjadi minim, sirkulasi dan rendaman banjir bisa menimbulkan berbagai penyakit. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.